Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya sebagai Rama Channel di sini bertamu di kediaman Bapak Sulistiono Imam Joyoharjo. Kesempatan kali ini kita juga banyak ditemani dari saudara-saudara kita dari Bapak Muhammad Hamim Tohari Sarjana Hukum. Ya, dan juga Bapak Abdul Kholik dan juga Mas Didit. Kita kali ini di kesempatan kali ini akan mengulas tentang santet. Ikuti terus pembicaraan kita. Jangan lupa like, comment, dan share and subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru. Oke, nggak lama-lama, saya akan ngobrol-ngobrol santai dulu utama dengan ini nih. Kita buka dari mana nih? Dari Bapak Sulis. Pak, kita bicara tentang santet, Pak J. Apa Pak? Santet ini apa Pak sebenarnya Pak? Dari kata apa? Dari bahasa apa? Atau dari mana nih bahasa santet ini? Seperti apa Pak? Ya. Mohon dijelaskan ke para pemirsa sahabat Sandiakala Nusantara Channel. Monggo Pak. Santet itu kalau menurut kepercayaan orang Jawa ya, itu adalah pengiriman sebuah energi. Pengiriman sebuah energi yang berbentuk materi. Oke. Jadi pengubahan energi menjadi materi yang dimasukkan pada tubuh seseorang. Tubuh seseorang. Itu konon katanya loh ya. Iya. Itu konon katanya. Iya. Karena saya sendiri pun juga nggak pernah paham mengenai santet itu kayak apa, gitu loh. Oh. Banyak orang berbicara santet. Tapi kan hanya katanya. Ya tak? Mungkin ini adalah sesuatu opini yang dibentuk oleh orang-orang yang atau oknum. Jadi oknum yang mengatasnamakan dukun dalam rangka untuk mencari sesuatu. Dalam rangka mencari sesuatu. Iya, apa itu sesuatu ya? Mungkin dalam bentuk honor atau apa, ya tak? Oh, Itu. Ya, terus gimana? Kalau menurut dari Pak Muhammad Hamim, Pak bisa dijelaskan Pak, santet itu gimana Pak? Santet itu Pak, kata santet itu seperti apa? Dan gimana ya Pak ya, agar masyarakat luas ini bisa tahu Pak, seperti apa sih sebenarnya santet ini? Dari segi bahasa santet atau sebuah kejadian apa atau seperti apa? Monggo dijelaskan Pak Hamim. Kalau di dalam kosakata santet itu kok selama ini di dalam kamus bahasa Indonesia kok belum bisa ditemukan ya. Bisa ditemukan ya, mungkin dalam bahasa masyarakat ya santet itu. Jadi santet itu sebenarnya kalau kita itu kan efek saja. Efek dari suatu problem dari seseorang yang intinya adalah ketidakpuasan atas sesuatu. Ketidakpuasan atas sesuatu terhadap seseorang. Nah, ini kalau kita kembali pada suatu nilai, sebenarnya itu kan tatanan agama itu sebenarnya tidak ada dan tidak boleh hal seperti itu. Karena itu menyangkut yang istilah bahasa anak ya sihir itu. Sihir ya. Oke, jadi santet itu tidak jauh dengan sihir ya Pak ya. Iya. Oke, tapi santet kan identik dengan menyakiti memang ya Pak. Sangat identik dengan menyakiti. Endingnya adalah sakit. Iya. Apakah ada santet yang menyenangkan itu ada nggak Pak? Seperti misalkan. Ya, makabah itu juga santet juga. Gitu ya. Ada ya. seseorang mengintai orang nggak diterima. Artinya dengan cara makabah itu juga santet gitu. Oh gitu. Pengertiannya santet sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Santet cinta itu ya. Cuman pada umumnya yang dan sudah menyebar di masyarakat itu santet itu selalu menyakiti kan seperti itu ya Pak G. Mungkin ada ditambahkan dari Mas Didit. Santet Mas apa Mas Didit? Menurut pandangan Mas Didit ini? Menurut pandangan saya ini kan begini.
kita hidup di dunia ini kan ada sebuah namanya realitas hidup, yang artinya ada sebuah kosmos. Dalam kosmos itu ada namanya terkait dengan mikrokosmos dan ada namanya makrokosmos. Nah, dalam makhluk yang namanya kita ini sebagai mikrokosmosnya, dalam makrokosmos tadi itu ada sebuah unsur. Artinya apa? Artinya hidup ini ada dua unsur atau yang berpasangan. Ada yang namanya gaib, ada yang namanya realistis. Realistis, santet ini kalau kita menelaah lebih jauh lagi, itu apa disampaikan Bapak tadi, Bapak Ham tadi itu, Pak Hamid, unsur adalah unsur magic, yaitu adalah sebuah ilmu yang gaib atau sebuah sihir. Seperti itu, Mas. Jadi kalau menurut Mas Didit itu adalah dua dimensi ya. Dua dimensi yang dari energi gaib dilontarkan ke realitas, iya. Kalau Pak Abdul Khalik gimana, Pak Abdul Khalik? Santet ini gimana? Ya fenomenanya aja ya. Fenomenanya, Jadi pada aspek sosial, santet itu dipercaya sebagai salah satu yang merusak. Salah satu yang merusak. Santet itu ya. Contoh begini, misalnya A ingin berbuat pada B untuk dia mencintai dia misalnya. Itu juga bisa pakai santet. Yang tadi katanya santet mahabbah itu bisa gitu loh. Tapi pada dasarnya santet itu berakibat pada yang merusak. Jadi sesuatu yang salah itu didampakkan kebenaran. Betul. Sesuatu yang salah. Sehingga bisa dikatakan santet itu tipu-tipu. Tipu-tipu. Tapi tipu-tipu santet ini terjadi beneran loh, Pak. Kadang-kadang ada yang masyarakat mengatakan itu hanya tipu-tipu, tapi itu terjadi, Pak. Seperti apa, Pak? Ya, terjadi kan? Iya. Nah, santet itu karena sihir. Sihir itu bisa masuk pada orang-orang yang sedang kosong dirinya. Orang-orang yang sedang kosong dirinya. Karena santet itu bisa seperti iblis, bisa seperti setan, bisa genduk-gondorwo. Nah ini barang-barang yang tidak baik kan tadi. Ini tentu bisa masuk kepada orang yang kosong. Karena sesuatu yang tidak baik itu masuk yang kebaik tidak bisa ini. Karena itu ada di dalam agama kita itu, ya Allah, untuk melawan santet. Misalnya kita dulu pernah dengar, baca ini ayat kursi, ya kan? Artinya santet itu memang sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik. Dan penampakannya misalnya, penampakan orang di rumah A ini, misalnya ingin sesuatu, maka tukang santet ini memberikan sesuatu yang diharapkan seseorang itu seperti baik, padahal itu tipuan. Meskipun itu tipuan bisa membahayakan tadi, karena tipuan itu mesti merusak. Ya kan? Maka sihir itu sebenarnya di dalam agama kita, mungkin agama-agama juga mesti dilarang. Santet dengan demikian sangat berbahaya. Betul. Gitu loh. Jadi saya melihat fenomena aja berbahaya. Karena apa, akibatnya juga orang tidak senang pada orang. Orang tidak senang pada mertuanya sendiri, ada kan gitu. Iya. Jadi sangat berbahaya. Banyaklah jadi orang pelaku santet. Kan di sini kan melibatkan 3 objek ya, artinya ya. Jadi 1 itu yang pelaku, 2 yang melakukan, nah 3 yang dilakukan ini. Kan seperti itu, Pak ya. Artinya kan gitu. Kalau saya sendiri, Pak, saya pribadi nih, saya menilai itu kadang-kadang gini kalau saya santet. Jadi saya berdoa jelek kepada orang lain, itu saya bisa kategorikan santet, Pak. Kalau saya pribadi kadang-kadang menilai seperti itu. Kamu itu jelek, moga-moga aja kamu jatuh. Itu saya anggap saya sudah menyantet orang ini. Kadang-kadang saya seperti itu, Pak. Bisa. Artinya kadang-kadang makanya kita harus hati-hati, Pak, dalam bicara ya, kadang-kadang kan seperti itu. Tapi saya kan bukan dukun santet, Pak. Cuman saya itu anggapan saya sendiri. Jadi saya anggap itu
kita mendoakan seseorang atau mendoakan siapa aja, tapi doa kita jelek itu apakah bisa dikatakan santet, Pak? Bisa, karena Bisa, jelek ya. tadi. Nggih. Bisa. Santet itu kan jelek itu hasilnya. Nah. Mendoakan orang dengan jelek ya santet dalam Iya. pengertian lain. gitu Tapi saya bukan dukun, Pak. Bedanya kan di situ aja, Pak. kan. Dukun itu bunyi kabel. Tapi SAG ya. Sarjana alam gaib. Oke, oke. Pembicaraan ini semakin seru para sahabat Sandiakala Nusantara Channel. Sekarang kita coba untuk membicarakan penangkal, Pak nih, penangkal. Nah, kita masuk ke penangkal. Monggo dari Pak Sulis nih, penangkal untuk santet ini seperti apa, Pak? Ya. Nggih. Sebetulnya begini, teman-teman ini semua kan tidak tahu tentang santet. Nggih, nggih. Tidak pernah mempelajari santet. Betul, betul. Nggih. Saya tanya sekarang. Apakah Mas Hendra pernah belajar santet? Tidak pernah, Pak. Apakah Pak Kamem pernah belajar Tidak santet? pernah. Tidak pernah. Mas Didit juga? Iya, Ya, sama Pak. tidak pernah. Tidak pernah, Pak. Nggih. Kalau kita berbicara sesuatu yang kita tidak punya literaturnya, Mas. Iya. Iya toh? Itu kan akhirnya kita sesat kan? Betul, betul. Kita belakrak enggak karuan. Gitu ya. Karena apa? Sesuatu pengetahuan itu harus punya standar. Nggih. Ya kan? Apalagi kalau itu kita hubungkan dengan pengetahuan yang ilmiah, harus ada standar ilmiahnya, Iya, iya. standar akademiknya. Iya. Nggih. Nah, padahal yang kita omongkan ini adalah sesuatu yang tidak bersifat Rasional. ilmiah Rasional. rasional. Nggih. Santet Akhirnya kan kita tuh bisa berpikir kemana-mana menurut versi masing-masing. Tapi barang gaib kan ada itu. Gaib ada, nggih. ada barang gaib ya toh. Tapi apakah kita semua itu punya kapasitas, Nggih. punya kemampuan berbicara, punya kemampuan mempelajari dan apalagi mempraktikkan tentang Santet. hal-hal yang bersifat gaib termasuk santet. Nggih, betul. Ini masalahnya, gitu loh. Nggih. Ya toh? Jadi kalau Mas Hendra bertanya saya tentang santet, ya terus terang saja saya itu tidak pernah belajar tentang santet. Nggih, Saya nggih. nggak pernah tahu tentang santet, gitu loh. Nggih. Jadi yang saya pelajari itu hal-hal yang bersifat ilmiah, yang rasional, gitu. Nggih, nggih. Jadi Nah ini loh Mas nanti, kalau kita berbicara sesuatu yang tidak punya patokan dan dasar akademiknya, ya toh, landasan apa namanya itu ilmiahnya, Ilmiahnya, ya toh, ya. ya ini nanti akan menjadi fitnah, betul. akan jadi fitnah kan ini, Nggih. ya toh. Karena Karena apa? lagi menjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Nah, itu oke. yang kita khawatirkan terjadi kegaduhan Kegaduhan di di tengah Kegaduhan di tengah masyarakat. masyarakat. Nggih. Padahal ada loh ya tukang santet itu. Ada tukang santet. Apa sampean pernah tahu ada? Ya dengar-dengar saja. Ah, kan dengar-dengar saja. Apa pernah sampean itu Melakukan santet. ikut terlibat dalam sebuah praktek persantetan? Artinya santet aja gak ngerti. Nah, itulah. Nggih. Itu. Jadi Nah, sebetulnya Nggih. kita nggak bicara masalah santet, nggih. ya toh? Nggih. Itu kan sesuatu yang sifatnya halusinasi, fata morgana atau absurd kan itu ya. Irasional. Yang kita bicara itu kalau ada isu santet, jangan-jangan muncul seperti peristiwa di Banyuwangi. Betul. Orang dituduh menyantet, kemudian ada alasan masyarakat melakukan pengeroyokan, pembunuhan, pembakaran. Ini kan yang sebenarnya kita Itu yang sangat disayangkan, Pak. Jadi iya betul. Jadi efek sosialnya kayak apa, santet itu, kemudian perspektif hukumnya kayak apa, perspektif agama seperti apa, perspektif keamanan, kondusivitas masyarakat seperti itu yang sebenarnya perlu kita bicarakan. nggih, nggih. Karena kita ini bukan orang-orang yang punya kapasitas di dalam. Ke santet iya. Iya, di dalam ilmu persantetan. Iya. Gitu. Oh, enggak. Oke, jadi para sahabat Sandiakala Nusantara Channel, kita di sini ini sebenarnya tidak ada yang paham Iya. dengan istilah santet. Cuman kita di sini ini ingin berbagi aja, mengetahui, saling mengetahui, ingin mengetahui sharing dari pandangan masing-masing saudara-saudara kita ini
santet kan seperti itu. Apalagi sekarang itu lagi rame ya isu santet ya. Ya semoga aja yang menyebarkan isu ini tidak semakin menjadi provokator atau memprovokasi warga yang lain. Takutnya akan terjadi seperti masa-masa yang dulu kan gitu. Iya. Atau mungkin begini Mas. Mungkin panjenengan bisa mencari. Kira-kira selama ini sudah menemukan apa belum seorang dukun santet sekaligus bisa mempraktekkan kemudian di YouTube kan? Kalau memang ada tukang santet, saya ingin membuat konten di situ, Pak. Oh gitu ya. Pasti rame, Pak. Iya. Khusus Mas Andre. Iya, betul. Oh iya, pasti trending itu, Pak. Iya. Jadi mungkin di sini adakah tukang santet? Kalau ada saya mau live streaming, Pak. Jadi mungkin live streaming bila perlu. Jadi agar semua masyarakat luas Indonesia ini mengetahui ini loh tukang santet dan prakteknya seperti ini loh kan gitu. Nah, tapi kenyataannya kita semua tidak tahu seperti itu dan kita tidak mengerti. Kita hanya mendengarkan kata-kata santet setiap hari santet dan ada setiap kejadian jelek ini bisa dikatakan santet, ada kejadian buruk dikatakan santet. Ya kan gitu ya Pak ya. Masyarakat kadang-kadang sekarang ini gampang menilai. Oh di situ ini jatuh ini wah itu disantet sana. Ini kan fitnah Pak jadinya Pak kan gitu. Fitnah. Inilah yang terjadi sekarang ini Pak. Tapi jangan lupa loh. Sedangkan sedangkan kita mau membuktikan dari segi mana Pak? Itu loh Pak susahnya. Kadang-kadang kan santet itu seperti itu Pak. Hukum kita membuktikan santet dari mana Pak? Kan nggak ada bukti materialnya. Nggak ada bukti materialnya. Itu yang makanya ya jangan orang suka berhalusinasi, orang suka beropini, orang suka berangan-angan untuk dijadikan sebagai tuduhan pada seseorang bahwa dia adalah tukang santet. Ini tadi mau bicara Mas Kolik. Jadi ada fenomena. Silakan. Ada fenomena ya. Ya. Satu misalnya. Silakan. Ini orang-orang kompetisi pilkades misalnya. Ini fenomena kan? Iya betul. Silakan. Calon A itu bisa berdiri tadi malam ada surat duor. Itu kan ada itu fenomena itu. Katanya. Ya memang dia yang ngomong begitu. Katanya begitu ya. Iya, oke. Dan beberapa contoh yang lain. Artinya coba memandang bahwa tadi yang kita pahami santet itu kan barang gaib. Oke. Dan kita yakin barang gaib itu ada. Iya. Saya menangkap bahwa barang santet ini sering berhubungan dengan perebutan kekuasaan dan harta, gitu loh. Santet. Iya, saya menangkap itu perebutan kekuasaan dan harta. Kalau perebutan kekuasaan misalnya, keris ya. Orang dimasuki keris di dalam perutnya tubuhnya. Itu kebetulan orang itu juga dalam pertempuran atau perebutan kekuasaan. Tapi saya tanya, ada nggak itu? Lah ya itu katanya. Katanya. Ini kan fenomena gitu. Fenomena pikiran-pikiran orang yang sedang berkembang. Betul. Ini kan itu katanya tidak ada. Tapi pikiran-pikiran ini berjalan. Ada dalam benak pikiran. Ada dalam benak. Iya. Ya kan ini kan persoalan. Tapi tidak pernah Terbukti. kita tahu secara material, secara logika, secara realita. Tidak. Ada pada tubuh seseorang kan. Di perut seseorang Ya kan. kita nggak pernah tahu. Kalau saya juga nggak pernah tahu. Tapi pikiran ini kan ada. Pikiran ini berkembang. Walaupun tidak bisa kita buktikan kan berkembang ini. Iya. Sampai kadang-kadang seorang pejabat itu harus membawa keris junjung derajat. Ya. Itu kan pertanyaannya begini. Bagaimana mungkin keris itu bisa menjunjung derajatnya? Sekedar itu saja. Sekedar keris. Kaitannya dengan gaib tadi. Iya. Itu maksud saya. Tapi tidak bisa dibuktikan. Gitu. Ketika barang ini tidak bisa dibuktikan, lalu berkembang terus di masyarakat fenomena ini, cara berpikir orang ini kan bisa berdampak pada penuduhan orang tadi itu. Setelah penuduhan orang, maka orang menjadi resah. Bisa seperti di daerah-daerah lain di Banyuwangi, ya merambat ke daerah yang lain. Ya. Bisa juga orang itu akan rugi secara material.
Bisa juga orang itu rugi secara psikis. Iya. Ini kan persoalan. Nah caranya ini seperti apa kalau sudah begini? Kita ini yang tidak bisa membuktikan itu, ternyata dalam cara berpikir masyarakat masih ada itu. Gitu loh. Caranya bagaimana? Apa hukum yang harus dimainkan? Apa ekonomi yang harus dimainkan? Apa agama yang maksud saya untuk mengatasinya itu loh. Kalau mungkin Pak Sulis seperti apa Pak menangani seperti hal Atau mungkin Pak Hamen atau Pak Mas Pak Didi Didit dulu. Gimana? Misalnya terjadi isu betul loh ya, Ya. kan ada itu. Jadi maksudnya dari Pak Kholik ini adalah ada yang tertuduh gitu ya Pak ya? Ya, misalnya itu. Ada yang tertuduh, salah satu si A katakan. Nah, dan si B ini sebagai provokasi ya, Betul. Ya, penuduh dan memprovokasi, provokator, ya kan? Nah, sedangkan si B ini tidak bisa membuktikan Betul. ke si A bahwa si A ini sebuah praktisi, Iya. praktisi supranatural santet, Santet. kan gitu. Nah, dan ini berusaha keras memfitnah di kalangan masyarakat. Berkembang terus. Berkembang ya, isu seperti ini. Nah, iya memang sulit ya kalau seperti ini ya. Sulitnya dari si A ini benar nggak dia praktisi sebuah praktisi santet atau bukan, Ya. kan gitu. Ya. Monggo Pak Hamim nih, gimana Pak membuktikannya Pak ini Pak? Sebenarnya kalau persoalan santet itu bagian daripada suatu masalah. Tapi dari masalah itu yang kita kerucutkan ini kan bila terjadi isu, isu naik menjadi fitnah. Isu naik menjadi fitnah, Nah, betul. inilah yang kalau praktisi hukum bisa menyampaikan bahwa itu adalah sesuatu yang boleh dan tidak boleh. Karena kalau sudah menyangkut fitnah, apa yang difitnah, subjeknya siapa, objeknya apa, kan harus dibuktikan. Betul. Karena apa? KUHP pun menjelaskan di pasal 310, pasal 31 KUHP, bahkan di pasal undang-undang yang terbaru saja 2008 nomor 11 Undang-Undang IT pasal 27 ayat 3 itu bahkan menyebutkan hukumannya itu loh, ancaman tuh sampai 6 tahun dan denda 1 miliar. Ini kalau sudah menyangkut isu naik ke fitnah harus dibuktikan kayak apa antara objek dan subjeknya ini berhadapan-hadapan. Nah inilah bagi kita yang memahamkan di situ. Nah jangan sampai jadi masyarakat ya yang bijaksana, jadi tokoh masyarakat ya yang bijaksana, jangan sampai terjadi fitnah yang mengarah kepada satu anarkis. Suatu kegerakan anarkis ya. Saya kira Memicu. itu yang perlu dipahamkan pada masyarakat. Bahwa segala sesuatu efeknya itu bukan main gitu loh maksudnya. Betul. Apalagi kalau yang bicara ini atau yang memprovokasi ini punya power ya Pak ya. Power di suatu daerah tersebut. Oh, pasti masyarakatnya pasti wah iya. Nah, ini yang berat ini Pak, kan gitu. Jadi kita menanggapi seperti itu, mungkin ada yang mau menambahkan Mas Didit? Begini ya, sebenarnya juga ya, makasih. Kalau dalam kita melihat dari kacamata perspektif sosiologis, bahwasannya yang namanya santet ini yang tak terlepas dari atribut atau pemahaman masyarakat terkait hal seperti itu. Artinya tentang magic kan Pak ya, tentang magic kan, tentang seperti itu. Nah, praktek tersebut sampai sekarang ini kan pembuktiannya kan masih kamuflase atau tidak bisa dibuktikan secara real atau konkret. Nah, pada dasarnya kalau kejadian seperti itu katakanlah tadi kita mengacu pada si A dituduh menyantet dengan si B, tapi pembuktian tidak ada. Lah, secara otomatis ini kan membuat sebuah kegaduhan atau keresahan di tengah masyarakat. Iya. Karena apa? Karena kalau kita melihat ke belakang banyak peristiwa itu sudah terjadi. Semisal di Banyuwangi sendiri sudah terjadi, di Maluku Utara pun pernah terjadi, di luar Jawa pun pernah terjadi kan di Maluku Utara. Iya. Jadi si A tadi dituduh menyantet, akhirnya dengan konsekuensi apa? Rumahnya dibakar. Nah, otomatis kerugian secara material. Setelah itu keluarganya
diasingkan. Karena apa? Karena ada ancaman terkait pembunuhan. Ini yang Iya. harus kita ini kan, yang harus Iya, kita antisipasi betul. di situ lah. Iya. Keluarganya akhirnya apa? Akhirnya keluarga itu dibawa ke tempat polsek dengan tujuan apa? Biar mendapat perlindungan dan keamanan. Betul. Padahal itu faktanya belum terjadi, belum tahu terkait hal itu. Terbukti atau tidak? Ya. Iya. Ya, ini yang harus kita pahami dan harus kita garis bawahi. Dengan esensi apa? Kita jangan apa ya? Jangan mudah untuk menyebarkan berita hoax yang Iya. memang itu belum terjadi sebuah kebenarannya. Oh, betul. Karena dampaknya sangat luar biasa sekali. Bisa untuk pembunuhan, Iya. bisa untuk kepada pengerusakan yang kerugian material, Betul, bahkan untuk secara psikis. Iya, kalau sudah besar, kalau punya anaknya, Kasihan apakah juga, ya. anaknya tidak terbawa dengan runtut rentetan yang tadi itu? Betul. Iya, seperti itu. Ya memang sulit ya kalau kita sudah bicara ke ranah gaib itu sulit memang kita membuktikan gitu. Tidak semua orang, tidak semua masyarakat itu bisa tahu. Kalau semua ini pasti yakin dan percaya kok sama gaib ada, tapi kita membuktikan sesuatu yang buruk dari kekuatan gaib ini yang sulit gitu. Ya, tapi sekali lagi gini. Memang susah dibuktikan. Betul? Ya kan susah itu. Iya. Tapi ada dampak. Seperti Maluku seperti itu kan. Maluku Iya, Utara, Dampak dari ketidakbisaan kita membuktikan tapi tak ada dampak. Oke. Persoalannya adalah bagaimana menghentikan ini. Ya, Gitu iya, kan? iya Pak. Bagaimana? Maka tadi itu hukum itu kalau itu terjadi isu betul dan tidak mengenakan dituduh atau yang menuduh, ya salah satunya dihukum. Satu itu, kalau tidak bisa menggunakan cara islah secara sesama manusia. Kan harus begitu. Bagaimana institusi hukum? Ya dia harus respon, jangan diem. Karena ada dampak nanti. Yang di sini yang bisa melaporkan kan artinya si apa yang tertuduh kan gitu. Iya. Ya itu kalau kita ngomong delik aduan. Iya. kan? Kalau kita Tapi bicara ketika ranah kita ngomong institusi punya kewajiban, ya dia harus bergerak, jangan nunggu. Ya, Sebab antisipasi kan. iya dong. Antisipasi. Kalau nunggu orang iya kalau ngerti, iya kalau mau. Sementara dampak terus akan berjalan tanpa penghentian itu. Menurut saya, ya institusi yang berwenang harus punya kearifan. Kalau saya ngomong ekstrim beginilah. Yang institusi terkait itu, Anda yang dibayar negara dan rakyat itu jangan diem. Itu kalau saya ngomong ekstrim ini. Iya, betul. Sebab kalau tidak, Anda juga merugikan orang lain karena institusi Anda tidak bergerak. Iya. Ya kan? Kemudian masyarakat yang tahu tentang itu juga jangan diem membiarkan itu terus berkembang. Karena ada orang teraniaya. Misalnya itu terjadi kan? Betul. Maka semua pihak kalau tidak bisa bekerja dengan dengan sistem kemanusiaan itu ya hukum. Pilih aja, tinggal pilih kan. Jangan merugikan orang lain. Sementara di sisi lain saya Pancasilais misalnya. Apa wujudnya Pancasilais kalau sudah begitu? Menuduh orang dan lain sebagainya. Saya NKRI, apa buktinya? Wong temennya sendiri dihabisi. Nah, ini mesti orang-orang yang pertama mempunyai kewenangan harus bertindak. Jangan membiarkan orang semakin tersiksa. Dan sebaliknya gitu loh maksud saya. Jadi kita harus serius itu. Itu kalau emang berita ini sudah terlalu sudah masuk ke ranah instansi Pak ya. Tapi kalau belum kan pasti berita-berita ini hanya dari ucap terucap Pak. Seperti ini saya tak ngomong ya kan. Ya. Ini bener delik aduan. Jadi kalau sudah masuk pada delik aduan, itu kalau tidak ada pengaduan dari si korban sendiri memang nggak bisa diproses secara hukum. Iya. Hukum itu ada dua, ada delik pidana, delik aduan. Kalau delik pidana itu tanpa dari aduan siapapun itu langsung bisa ditangani. Betul. Tapi kalau sudah masalah fitnah ini adalah tergantung yang bersangkutan, apakah dia akan mengadu atau tidak, kan gitu toh. Nah, menandaskan apa yang disampaikan oleh Pak Hamim, Mas Didit, Pak Khalid ya,
bahwa memang baik itu masyarakat maupun aparat hukum harus tanggap. Masyarakat harus cerdas menyikapi ini, ya toh. Bahwasannya ada upaya-upaya untuk membenturkan masyarakat, ya, melalui sebuah gerakan spontanitas seperti yang ada di Banyuwangi maupun yang ada di Maluku Utara itu. Ini masyarakat harus cerdas. Kalau sampai ini masyarakat terbakar, terpicu, apakah mereka tidak akan berhadapan dengan hukum untuk masyarakatnya? Iya. Nah, sedangkan untuk aparatnya, ini kan juga harus antisipasi kan, Mas? Ya. Antisipasi. Ada hal semacam ini seharusnya juga apa itu dalam bentuk mediasi, apa itu dalam bentuk edukasi kepada masyarakat, ya toh? Karena apa? Ini akan mengancam kerawanan sosial, akan mengancam keamanan. Betul. Itu. Nah, saya menghimbau kepada pihak manapun, kita ini bernegara kan diatur oleh hukum, oleh undang-undang. Perangkatnya semua sudah ada, perangkat aturan perundangan sudah ada, ya toh? Bahwa kalau orang itu memfitnah orang, ya toh, dengan fitnah omong-omong biasa, itu bisa kena pasal, katanya Pak Amim tadi, 310 KUHP. Ancamannya 9 bulan penjara. Kemudian kalau fitnah itu sudah disebarkan melalui tulisan maupun lesan, dan yang bersangkutan tidak bisa membuktikan kebenaran tuduhannya atau fitnahnya, dijerat dengan pasal 311 KUHP, ancaman hukumannya adalah 4 tahun. Nah, kalau itu dilakukan melalui medsos, baik bentuk WA, dalam bentuk Facebook, Twitter, dan sejenisnya, ya, ini yang bisa digunakan menjerat dalam Undang-Undang ITE. Jadi Undang-Undang ITE itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 itu pasal 27 ayat 3, ya toh, mengancam yang bersangkutan itu dengan ancaman hukuman 6 tahun dan denda 1 miliar. Itu loh. Nah, tapi begini juga, Pak. Sebelum kita melangkah ke lebih jauh, artinya dalam ranah hukum, di tengah masyarakat ini ada namanya sebuah pemerintahan desa. Ada kepala desa berserta perangkatnya. Nah, apabila dalam suatu daerah atau suatu desa ada isu seperti itu, alangkah eloknya pemerintahan desa ini memberikan sebuah ruang mediasi antara yang tertuduh ataupun yang menuduh. Ini tujuannya untuk apa? Untuk memperkecil sebuah persoalan. Iya, betul. Yang pertama, yang kedua, untuk membuktikan atau memberikan sebuah kebenaran terkait berita ataupun isu yang telah disebar. Nah, seharusnya seperti itu, terutama pemerintahan desa. Karena apa? Di desa ini ada 3 pilar. Nah, tujuannya apa? Untuk memberikan ruang persoalan sebelum dibawa ke ranah hukum yang lebih jauh lagi. Betul. Seharusnya seperti itu. Langkah-langkah yang harus diberikan atau yang dilakukan oleh pemerintahan desa setempat. Harus segera mungkin bertindak. Karena apa? Kalau ini sudah menyebar secara luas, otomatis tidak bisa dibendung persoalan ini. Takutnya Iya, masa. Ya. Dan ironisnya, ketika ini sudah terjadi, ini menunjukkan, mohon maaf ya dalam bahasa kasarnya, menunjukkan kebodohan pemerintahan desa dalam mengurus suatu problem yang ada, suatu persoalan yang ada di masyarakat. Itu yang belum tentu kebenarannya. Iya, seharusnya seperti itu, Mas. Bisa pemerintahan desa segera bertindak lah. Iya. Begitu. Ya, itulah harapan dari Mas Didit
Atau mungkin harapan lain dari Pak Abdul Khalik, apa Pak harapannya ke depan Pak Ya, untuk jadi- menanggapi kasus yang tertuduh dan tertuduh misalkan ya Pak ya. Ini andai kata loh ini andai kata. Jadi kita mohon maaf nih sahabat Sandiakala Nusantara Channel, kita di sini sharing ini sharing apabila ada kan gitu ya kan. Dan kita tidak ada maksud untuk menuduh pihak siapapun ataupun tertuduh pihak siapapun. Kita di sini hanya sharing agar kita lebih bijak ke depannya menanggapi berita-berita atau isu-isu yang tidak benar kan seperti itu. Karena faktanya memang di wilayah Kabupaten Jombang itu ada isu yang disebarkan melalui medsos tentang tuduhan seseorang yang melakukan santet. Oh gitu. Ya. Dan juga tidak hanya itu. Jadi di Kabu sendiri ini ya, juga berkembang isu dari sumber yang sama menyatakan bahwa seseorang itu melakukan sebuah praktek pesugihan. Itu ya. Melakukan praktek pesugihan, katanya punya kamar khusus. Di situ ada patung yang disembah, ada cok bakal, ada bunga, ada menyan, ada dupa ya. Orang itu harapannya dengan memuja patung itu katanya ingin kaya atau menjadi kaya. Lalu yang juga perlu untuk kita cermati, ada tuduhan dari yang bersangkutan, si penuduh itu, bahwa orang yang melakukan ritual itu katanya mencari tumbal. Sudah dapat 7 tumbal kurang 2. Ini kan juga hal-hal yang seharusnya tanggap kan. Pihak-pihak yang punya kepentingan dalam bidang keamanan kan perlunya tanggap, ya toh? Karena apa? Situasi masyarakat yang sedang dilanda oleh pandemi seperti ini sebetulnya membutuhkan ketenangan, ya kan? Kenapa kok terjadi isu-isu yang justru membuat masyarakat semakin resah? Ya. Situasi dalam pandemi ini semua masyarakat sulit. Apakah ada upaya-upaya dari pihak penuduh itu untuk membakar emosi masyarakat, melampiaskan emosi masyarakat, ya? Karena ketidakpuasan dengan keadaan yang dialami pada saat pandemi ini. Gitu. Ini kan bahaya sekali, Mas. Sangat berbahaya. Oke, sahabat Sandiakala. Jadi itu sebuah tambahan dari Bapak Sulis, sebuah kejadian momen yang terjadi di salah satu daerah di Kabuh. Ini ya semoga aja masalah ini tidak merambah ke masyarakat yang lebih luas. Jadi kita sebagai warga masyarakat kita harus bijak. Tapi ingat Mas ya, non sewu ingat. Ya. Kalau si pembuat isu ya, penyebar isu itu memang punya skenario, punya setting, diharapkan kayak seperti. Berarti yang penyebar isu itu orang yang tidak cerdas. Ya. Orang nggak cerdas menyebar isu itu, ya. Karena Jombang ini adalah kota santri. Jombang ini adalah kota beriman, ya kan? Iya, betul. Nah, ini yang sebenarnya perlu dicari oleh pihak aparat keamanan. Ada maksud apa settingan itu? Jadi alangkah baiknya sih Pak, kalau seperti yang dikatakan sama Mas Didi tadi, diberikan sebuah ruangan Mediasi. Iya. Kalau memang sudah ada yang menuduh dan yang tertuduh kan gitu, ada yang penyebar, bisa diprovokasi ya, sama yang diprovokasi ini. Nah ini nih kita pertemukan, kan gitu, dibuatlah sebuah mediasi. Dan di situ. Tapi kalau yang menuduh nggak mau dipertemukan, itu seperti apa? Nah ini nih yang menuduh tidak mau dipertemukan, itu yang sulit ya Pak ya. Itu seperti artinya kadang-kadang gini, kita kalau kita benar, semua lah saya rasa, semua warga masyarakat, kalau kita benar dalam menjalankan sesuatu, pasti kita berani menghadapinya. Iya. Nah itu aja sih kita bisa menilai di situ. Rasanya di situ Mas. Iya. Rasanya di situ. Kita logika aja paling gampang kok. Iya. Kalau kita benar melakukan sesuatu, kita pasti berani menghadapi sesuatu itu. Iya. Nah, kalau kita tidak benar, ya tergantung nih
nyali orangnya nih. Kita pengecut atau pemberani? Kalau kita pemberani, saya mohon maaf. Iya. Kalau kita pengecut, saya sembunyi. Kan gitu ya. Iya. Ya itu sih dari saya seperti itu. Mungkin dari bapak-bapak ini monggo ada yang mau ditambahkan. Ya, jadi pertama itu kan saya sudah bilang, yang berwenang itu segera mengambil antisipasi dan sikap. Itu pertama. Yang berwenang itu siapa? Pemerintahan desa. Betul. Katanya ada 3 pilar. Yang berwenang secara religius agamawannya. Iya, tokoh-tokoh agama ya. Wenang dalam pengertian moral gitu loh. Ada 2 pilihan, dibawa ke ranah hukum atau konsensus sepakat dengan saling memaafkan. Iya. Pada satu hal yang memaafkan ini perlu kecerdasan dan kearifan. Pertama kali yang harus dituntut kearifannya itu pemimpin di segala level kan. Sebab masyarakat itu wataknya kan penganut. Masyarakat itu berwatak penganut. Ketika pemimpinnya mengambil inisiatif yang baik, yakin benar bahwa kita itu tidak akan melawan karena kebenaran. Ya kan? Tidak mungkin. Jadi solusinya yaitu jangan sampai terjadi seperti daerah-daerah lain yang merugikan itu. Sebab tidak akan saling menguntungkan ketika itu terjadi. Tetapi kalau mengambil cara yang kedua, yang berwenang mengambil itu, berarti itu semakin cerdas kepemimpinan itu di semua level. Sekaligus menunjukkan kearifan dan tingkat keberagamaan yang tinggi. Betul. Kalau tidak, masa kita harus kembali kepada masyarakat primitif dan nomaden. Barbar ya. Barbar susah itu. Tapi sekali lagi ingin saya katakan bahwa semua ini tergantung pada pemimpin. Semuanya. Betul. Ya kan? Iya, iya. Kemudian pada sistem yang ada, dan yang ketiga nilai persatuan kita di antara sesama. Jangan pernah merasa sudah pernah berbuat banyak, nyatanya masih banyak masalah. Iya. Tapi Terus, jangan pernah berputus asa tidak berbuat untuk melakukan hal yang baik, kan itu aja kan. Iya. Dan semua bisa sekarang. Terus ini pun juga, ya saya juga mendengar bahwa katanya si pelaku penuduh itu dalam keadaan tertekan atau keadaan, saya juga nggak tahu tertekannya apa tekanan ekonomi, apa tekanan mental atau apa ya. Si penuduh. Si penuduh. Kok aneh Pak? Seharusnya yang tertekan justru yang dituduh Pak. Nah, kan gitu. Itu kan. Dan itu adalah alasan dari pihak desa gitu, supaya yang dituduh itu memaklumi. Itu alasan dari pihak desa gitu lah. Ya. Oke lah, mungkin itu adalah sebuah banyak lah ya kejadian di kalangan masyarakat. Ya semoga aja kita bisa menanggapi dengan bijak, itu aja ya. Jangan kita menanggapi dengan sesuatu masalah ini dengan keanarkisan atau ya sebuah kekerasan lah. Kita juga harus intinya kita harus benar-benar bijak menanggapi sesuatu pembicaraan atau sesuatu berita yang belum tentu kebenarannya. Kita jangan mudah percaya hoak ini, hoak itu, isu ini, isu itu kan gitu ya Pak ya. Terus saya bertanya juga ini, ini ya toh. Kalau yang menuduh itu beralasan bahwa dia bingung karena tekanan ekonomi atau tekanan yang lain, misalnya tekanan psikologis ya, tekanan kondisi misalnya, apa itu bisa dijadikan sebagai alasan bahwa itu adalah suatu perbuatan yang harus ditolerir?